Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baik, anak-anak sekalian, insyaallah hari ini kita akan memulai mempelajari sebuah bab, ya, bab yang luar biasa dalam video pembelajaran sebagai sumber belajar ini, yaitu bab pernikahan dalam Islam. Masih dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama kita akan masuk yaitu bab-bab yang sudah kita pelajari. Masih ingat kemarin kita sudah pelajari bab berpikir kritis dan demokratis, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur, kemudian juga kehidupan manusia di hari kiamat, kemudian juga iman pada qada dan qadar, dan bab yang akan kita bahas sekarang adalah pernikahan dalam Islam. Nah, ini merupakan bab yang sangat termasuk bab yang sangat diminati ya oleh siswa-siswa. Kenapa? Karena mereka nanti akan menempuh suatu masa di mana mereka akan menjalin sebuah tali pernikahan yang dimulai oleh akad terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita lihat dulu apa-apa saja yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yaitu di sini kita akan bahas nanti ada KD dulu, ada KD, ada kompetensi dasarnya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian nanti baru kita masuk ke dalam materinya. Nah, kita lihat sekarang di sini ada kompetensi dasarnya, ya, kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu sebagai representatif dari KD1, yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, ya. Jadi untuk KI yang pertama ini diharapkan kita meyakini nih bahwa yang namanya pernikahan itu memang didasari, itu memang sudah ketentuannya dalam Islam. Islam yang mengatur tentang pernikahan itu sendiri. Allah yang mengaturnya. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau sering kita sebut hablum minallah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai turunan dari KI2, ya, hubungan sosial kita, itu menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, diharapkan nanti sesudah kita mempelajari nih bab pernikahan ini, kita mampu menunjukkan sikap bersatu dan dalam kebersamaan gitu di lingkungan kita sehari-hari, ya. Kemudian di KD yang ketiganya atau KD di pengetahuannya, kita nanti diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam itu sendiri. Nanti kita tahu apa itu pernikahan, kemudian rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, kemudian untuk apa tujuan itu dilaksanakan, kemudian apa hikmahnya, sampai nanti kita belajar juga, tapi di pertemuan selanjutnya ya, yaitu tentang jenis-jenis pernikahan, apa-apa saja yang bisa membatalkan pernikahan itu sendiri, sampai apa hal-hal yang kewajiban suami dan istri setelah menikah. Nah, awalnya nggak ada kewajiban ini. Setelah dia menikah, tiba-tiba kewajiban ini melekat pada dia. Nah, dan yang terakhir yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, di sini nanti turunannya nanti di IPK-nya ada praktik ya. Diharapkan kita mampu nih untuk minimal melaksanakan, memperagakan bagaimana pelaksanaan prosesi akad nikah itu sendiri. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke
tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari bab pernikahan ini, siswa-siswa semuanya diharapkan untuk mampu meyakini ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam yang benar ya. Kemudian menunjukkan sikap bersatu dalam kebersamaan lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan Islam yang baik seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, kemudian kita juga diharapkan siswa-siswa Ustadz mampu untuk menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar. Nah, nanti ada apa namanya? Nanti ada pengertian-pengertian yang akan kita sampaikan insyaallah ke depan nanti. Diharapkan nanti siswa-siswa anak-anak Ustadz mampu untuk menjelaskan kembali apa itu arti pernikahan ya. Pernikahan itu apa segala macam. Kemudian juga ingat dalam Islam itu segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah itu bersumber dari dalil. Bersumber dari dalil. Nah, dalam hal ini kalau di mazhab kita Imam Syafi'i itu berpedoman kepada 4 dalilnya. Di situ ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Cuma dalam hal ini kita nanti ambil di yang dasarnya aja dulu. Kita ambil dari Quran dan dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian nanti selanjutnya kita mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Ya, kita mampu menganalisis nih ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Kemudian kita juga mampu menganalisis hukum pernikahan dalam Islam karena hukum pernikahan itu ada beberapa dalam Islam. Nah, hukum pernikahan itu ada berapa? Sampai ada 5 hukumnya. 5 itu nanti kita kuasai insya Allah. Kemudian yang terakhir di pertemuan ini anak-anak Ustadz mampu mengidentifikasi tujuan pernikahan dalam Islam. Karena setiap kita lakukan sesuatu kan pasti ada tujuannya tuh. Tujuannya itu apa? Jadi tujuan nikah itu sebenarnya untuk apa? Nah, nanti kita lihat. Lanjut. Nah, kita masuk ke makna pernikahan dalam Islam itu sendiri ya. Di sini kita lihat bahwa kata nikah itu sendiri berasal dari kata al-jam'u. Al-jam'u dalam bahasa Arab yaitu kalau kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia bermakna bertemu atau berkumpul. Nah, sedangkan dalam menurut istilah nikah itu adalah suatu ikatan lahir dan batin. Ingat, ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Ingat, di sini disebutkan ikatan lahir dan batin. Bukan lahirnya saja, batinnya tidak ikut. Tapi lahir dan batin untuk hidup bersama, laki-laki dan perempuan. Dalam suatu rumah tangga melalui akad yang sudah ditentukan menurut syariat Islam. Nah, lihat baik-baik di sini. Di sini disebutkan bahwa nikah itu ikatan lahir dan batin seperti Ustaz bilang tadi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dulu. Ya, bukan hanya lahirnya tapi batinnya juga dia kuatkan, persepsikan untuk hidup bersama. Nah, untuk lanjut ke proses itu ada satu langkah yang harus dia lalui. Apa itu? Namanya akad nikah. Akad inilah yang membuat seorang laki-laki itu halal untuk menyentuh perempuan. Akad nikah inilah yang membuat seseorang laki-laki itu boleh membawa perempuan itu kemana saja, membawa istrinya, kemudian boleh untuk hidup bersama segala macam. Nah, sampai pada tahapannya dia boleh untuk berhubungan badan seperti itu. Sebelumnya kalau berhubungan badan dalam hal ini tidak didahului oleh akad itu namanya zina. Nauzubillah min zalik. Zina itu besar hukumannya. Zina itu kalau ghairu muhsan itu kalau dia sudah menikah hukumannya bisa sampai rajam. Kalau ghairu muhsan belum menikah hukumannya dicambuk. Dua-duanya itu sangat berat hukumannya. Nah, artinya masalah nikah ini sangat penting dalam Islam. Sangat penting dalam Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pula bahwa perkawinan adalah pernikahan. Jadi pernikahan itu sama sebenarnya dalam KHI ya, kompilasi hukum Islam. Yaitu akad yang kuat
Jadi disebutkan di situ bahwa nikah atau perkawinan itu merupakan akad yang kuat. Loh, kok akad? Karena yang paling inti dari pernikahan itu adalah akadnya. Kenapa akadnya? Karena sebelum akad dia tidak boleh apa-apa. Itu bukan istrinya. Tapi kalau sudah akad, maka itu sudah menjadi istrinya, kemudian itu sudah menjadi mertuanya, itu sudah menjadi iparnya dan segala macam. Apa yang istri kita punya, apa yang istri kita punya, kita juga ada hak di situ. Artinya apa? Kalau istri punya ibu, berarti kita di situ jadi mertua. Istri punya adik, kita jadi adik ipar, segala macam. Nah, seperti itu. Kemudian disebutkan di sini mitsaqan ghalidhan. Ya, di sini ada ikatan yang sangat kuat. Jadi diibaratkan bahwa yang namanya nikah itu merupakan ikatan tali yang sangat kuat. Mitsaqan ghalidhan. Jadi nggak main-main di sini. Nah, oke, lanjut. Sementara itu dalam mana nih tadi sampai sini ya. Misalkan ghairan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya dalam merupakan ritual ibadah ya. Jadi endingnya apa? Ending dari pernikahan itu sendiri disebutkan di sini adalah untuk mentaati perintah Allah. Ya, untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa larangan Allah itu? Larangan Allah itu yaitu berzina. Bahkan pacaran itu juga diharapkan dalam Islam. Nah, nggak boleh main-main dalam hal itu. Kemudian menurut undang-undang ini artinya di sini coba kita lihat sama-sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini sudah sangat lama diatur dalam negara Republik Indonesia. Jadi negara kita dari dulu memang sudah mengatur yang namanya pernikahan ini karena dianggap sangat penting dan melandasi norma-norma keagamaan kayak dari awal sudah dibuat itu hukum-hukumnya, tata caranya sudah dibuat, artinya diatur dalam Islam dan diatur dalam negara karena dianggap sangat penting. Nah, di sini kita lihat tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan dalam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Di sini maksudnya tujuannya itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis untuk hidup berkelangsungan ke depan dengan berlandaskan ketuhanan Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nah, di sini ada dalil, kita bahas dalilnya sedikit. Nah, di sini kita lihat ada dalilnya, dalil Quran dulu yaitu surah An-Nisa ayat 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Sadaqallahul Azim. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ketiga bahwasanya wa in khiftum, dan jika kamu takut, khiftum kamu takut, alla tuqsitu fil yatama, kamu tidak sanggup berlaku adil terhadap anak hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, ya. Ma qabalakum minan nisa, wanita-wanita yang kamu senangi. Artinya sebelum menikah kita lihat dulu wanita yang memang kita ada hasrat, ya, ada keinginan untuk memiliki dia, ya. Nanti ada disebutkan apa-apa saja kriteria dalam kita memilih seorang perempuan itu ya. Jumlahnya berapa? Disebutkan di sini dalam Al-Qur'an. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Jadi 2, 3, 4. Loh. Bukannya sekarang banyak yang nikah satu orang, apa satu orang nggak boleh? Nah, kita lihat di sini. Allah menyebutkan 2, 3, 4. Kemudian coba kita lihat di sini. Fa in khiftum alla ta'dilu. Maka apabila
Maka jika khiftum kamu takut Allah ta'dilu kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka cukup satu saja. Kalau kamu takut untuk tidak bisa berlaku adil, dua tak bisa berlaku adil, tiga tak bisa berlaku adil, empat apalagi, maka kata Allah fawahidah cukup satu saja, cukup satu saja. Nah adil di sini juga dimasukkan kita mampu. Kalau uang kita mungkin banyak, kita tidak mampu adil, itu dianggap nggak mampu. Kita kita mampu adil tapi kita nggak mampu untuk memenuhi nafkah, itu juga tidak boleh karena apa namanya kita nanti akan justru membuat dia sengsara, ya. Jadi di situ mapan juga harus dari situ kemampuan, kemudian kemampuan untuk mengolah rumah tangga dengan adil dan benar itu juga dituntut. Nah kemudian disebutkan juga di sini mana nih? Au malakat aimanukum, au malakat aimanukum, atau budak-budak yang kamu punya, dzalika adna alla ta'ulu. Nah, dan demikian itu lebih dekat kepada perbuatan perbuatan tidak berbuat aniaya, ya. Nah, jadi kita tidak menganiaya diri kita sendiri, juga tidak menganiaya orang lain, ya. Lanjut, di sini kita bahas sebuah dalil, sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahasanya di sini diriwayatkan dari Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW kepada kami, hai pemuda, barang siapa di antara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, kata Rasulullah. Maka menikahlah. Rasulullah mengatakan di sini istata'a minkum ba'ah, sudah sanggup, ya. Sudah sanggup untuk menikah. Fal yatazawwaj, maka menikahlah oleh kalian. Menikahlah. Rasulullah mengatakan, kalau kamu seorang pemuda belum pernah menikah, kemudian kamu sanggup menikah di situ, ya. Kamu sanggup menikah, hasrat kamu sendiri, maka nikahlah. Nikahlah. Menikahlah. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan ditunda. Nah, Rasulullah mengatakan, untuk apa sih nikah itu? Rasulullah mengatakan, fa innahu ghaddul lil basar. Karena sesungguhnya pernikahan itu mampu menundukkan pandangan kita. Kadang-kadang kita keluar, lihat perempuan, kadang-kadang terbuka auratnya. Tapi alhamdulillah kita di Aceh, kalau di Aceh sini perempuan yang sini secara umum itu auratnya tertutup, ya. Alhamdulillah dalam hal itu kita terjaga. Tapi pas buka HP, kita lihat hal-hal yang perempuan-perempuan yang terbuka aurat, ya, segala macam. Dari situ muncul hasrat nanti. Kalau kita sudah punya istri, maka kita mampu menutup mata kita dan mengingat apa yang dia punya, si istri saya juga punya. Karena Rasulullah pernah mengatakan, kalau kamu lewat di jalan, kemudian kamu melihat seseorang yang terbuka auratnya, tertarik perhatianmu untuknya, maka tundukkanlah pandanganmu. Kenapa? Karena katakanlah istrimu juga punya hal seperti itu, maka pulanglah karena istrimu juga sama seperti itu. Masya Allah. Jadi Rasulullah memang membuat langkah preventif buat kita semua dengan cara menikah. Nah, seperti itu. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah, apabila kamu tidak sanggup, maka Rasulullah mengatakan hendaknya kamu berpuasa. Karena berpuasa itu mampu melemahkan syahwat di sini, ya. Sini Rasulullah mengatakan wa man lam yastati', maka barang siapa yang tidak sanggup dia fa'alaihi untuk melakukannya, maka fa'alaihi, maka berbuatlah dia bisyam dengan berpuasa. Maka hendaknya dia berpuasa. Karena dengan berpuasa dia itu mampu menahan syahwatnya. Karena syahwatnya itu akan lemah saat dia berpuasa. Masya Allah. Lanjut. Di sini ada juga dalil nakli dan akli untuk seorang yang untuk pernikahan, ya. Disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ingat, wanita dinikahi karena empat hal. Apa saja itu? Satu, dinikahi dia karena hartanya, dinikahi dia karena kedudukannya, dinikahi dia karena kecantikannya, dan dinikahi dia karena agamanya. Maka Rasulullah mengatakan, kan ada 4 nih. Dari 4-4-nya ini Rasulullah mengatakan, pilihlah
yang baik agamanya. Ya, menikahilah dengan wanita karena agamanya. Kalau kamu tidak ingin celaka. Tapi yang lain boleh, Ustaz. Boleh, cuma patokan utamanya itu bukan di harta, bukan di cantik, bukan di yang lain-lain, tapi di agamanya. Kalau agamanya bagus, maka yang lain itu jadi nilai bonus untuk kita. Lanjut. Nah, ini dia lihat. Nah, di sini Rasulullah menggambarkan bahwa dia ada beberapa kriteria, ada 4 kriteria dari segi harta, yaitu kemampuan berdikari, kreatif, mandiri, inovatif. Dia artinya disebutkan juga oleh beberapa ulama bahwa harta itu maksudnya seseorang wanita itu mampu untuk menjaga harta suaminya, mampu mengolah harta suaminya, enggak begitu dia pegang langsung habis. Kemudian keturunan itu apa istilahnya, dia berasal dari keturunan-keturunan yang baik ya, bukan keturunan pencuri, karena disebutkan guru-guru Ustaz pernah bilang bahwa kalau seseorang itu keturunan pencuri, maka boleh jadi anaknya ini akan akan terturun akan terturun sifat dari kakek-kakeknya dulu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kecantikan dan ketampanan ini juga diperlukan. Kenapa? Supaya kita ada ketertarikan ya. Tapi yang paling penting apa? Yaitu agama. Di sini disebutkan mental, akhlak, perilaku, tata krama, sopan santun dan lain sebagainya ya. Tapi yang paling penting di antara 4 ini seperti Ustaz bilang tadi yaitu agama. Kita lanjut. Nah, ini hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu sebenarnya ada 5. Hukum dasarnya di situ disebutkan jaiz, ya, jaiz itu hukum dasarnya. Nah, hukum dasarnya adalah jaiz. Sedangkan hukum yang kedua yaitu wajib. Hukum wajib itu kapan terjadi? Hukum wajib itu terjadi apabila seseorang yang sudah mampu untuk menikah dan mampu untuk menikah, artinya ada cukup segala macam, dan dia takut tergoda. Kalau dia nggak menikah, dia akan tergoda untuk membuat kemaksiatan, maka dia wajib menikah waktu itu. Kemudian yang ketiga yaitu sunnah. Kapan sunnah itu terjadi? Yaitu di saat seseorang sudah mampu menikah, tapi dia masih sanggup untuk menahan gejolak syahwatnya. Dia udah sanggup menikah, dia udah punya ilmu untuk menikah, udah punya harta untuk menikah, tapi dia masih sanggup menahan syahwatnya, maka hukum buat dia menikah adalah sunnah, belum, tidak wajib ya. Kalau dia nggak menikah juga Ustaz, makruh hukumnya karena lawan sunnah itu makruh. Kemudian yang keempat yaitu makruh. Apa itu? Yaitu seseorang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan dan syahwat dan atau hasrat, tetapi dia belum punya bekal untuk memberi nafkah. Jadi dalam hal makruh ini ada 2. Satu yang Ustaz sebutkan tadi, lawan sunnah tadi. Yang kedua yaitu saat seseorang itu sudah memiliki syahwat, sudah memiliki keinginan ya, keinginan untuk menikah tapi belum ada bekal. Ini kalau saya nikah sama dia nanti saya nggak tahu harus kasih dia apa. Saya bisa kasih nafkah tapi nggak cukup nafkahnya. Maka dia boleh menikah, sah menikahnya, tapi makruh. Karena nanti sayang si perempuannya ya. Dan yang terakhir adalah haram. Di mana haram itu? Yaitu di saat seseorang itu menikah dengan tujuan ingin menyakiti si perempuan. Ini jatuh sudah kepada keharaman, tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, seperti itu. Lanjut. Kita lanjut. Nah, lanjut di sini tujuan dari pernikahan ya. Jadi di sini pernikahan itu harus memiliki tujuan yang positif dan mulia. Di antaranya kita bahas yaitu satu, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Di sini disebutkan dalam surat Ar-Rum ya ayat 21 ya. Di sini biasanya dicetak di undangan itu ya, bahwa kehadiran si perempuan itu menjadi ketenangan buat kita insyaallah. Yang kedua yaitu untuk membina rasa kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri dan anak ya. Jadi nikah itu sebagai salah satu cara untuk membina rasa kasih sayang itu ya, karena rasa kasih sayang kita akan tercurahkan apabila kita menikah, karena ada seorang yang harus kita jaga, seorang yang harus kita lindungi, dan ada orang yang harus kita bina dan kita kasih pendidikan dia.
Kemudian untuk memenuhi hasrat seksual yang sah yang diridhai oleh Allah. Ingat, hasrat seksual itu merupakan fitrah dari Allah. Kita nggak bisa tolak hasrat itu. Memang sudah ada. Memang Allah beri hasrat itu. Sudah Allah beri. Memang dia hanya saja kita bagaimana cara kita menyalurkan. Kalau kita salurkan dengan cara yang haram, maka kita akan terjerumus kepada pezinahan. Maka pilihlah cara yang halal, yaitu pernikahan. Karena itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menikah merupakan melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, menikah dicatat sebagai ibadah. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 3 tadi yang sudah kita baca tadi. Ingat, menikah ini merupakan perintah Allah. Saat kita melaksanakan, maka kita melaksanakan perintah Allah, artinya kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mengatakan, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan, nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, berarti dia bukan umatku, dia bukan golongan daripadaku, dan aku berlepas diri daripada na'udzubillah min zalik. Ini ngeri sekali ya kalau kita lihat Rasulullah melepas diri daripadanya. Rasulullah tidak mengakui dia sebagai umat. Na'udzubillah min zalik. Tapi di sini dikategorikan orang yang betul-betul tidak senang dengan sunnah Rasulullah. Ya, tidak senang dengan sunnah Rasulullah. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Karena kalau lewat perzinahan itu keturunannya dalam agama itu tidak dianggap sebagai keturunan. Dia punya anak nih, anak dari luar nikah, maka si anak tersebut kan tidak dinasabkan kepada si ayah, tapi dinasabkan kepada si ibunya. Kan sayang sekali gitu. Dan ada hal-hal lagi yang memang sangat merugikan si anak tersebut kalau dia lahir dengan cara berzina. Nauzubillah min dzalik. Sayang dia, sayang. Ya, dia nggak dapat harta, dia tidak boleh menikahkan adiknya dan segala macam lah. Sayang sekali. Maka jauhilah hal tersebut dengan cara kita menikah ya. Kalau menikah, karena menikah itu sesuatu yang diharuskan oleh Allah taala dan oleh cara yang sah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kita untuk pertemuan pertama ini. Kita tadi sudah membahas banyak hal ya, sudah membahas banyak hal dari apa itu pernikahan, hukum-hukumnya, tujuan pernikahan itu sendiri ya, kita sudah bahas. Maka kita ambil kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah perintah Allah ya, perintah Allah. Maka saat kita mampu melaksanakan perintah Allah itu, kita juga sudah melaksanakan ibadah kepada Allah dan semuanya dihitung sebagai pahala. Dan semoga dengan hal tersebut Allah memudahkan kita untuk masuk surganya Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa yang menikah maka dia sudah menyempurnakan agamanya. Baik anak-anak ustaz sekalian, semoga Allah ridhoi proses menuntut ilmu ini. Allah ridhoi, Allah mudahkan. Sebagaimana kata Rasulullah juga, barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Semoga kita berjumpa di surganya Allah nanti. Allah kumpulkan kita di surganya nanti. Sekian insyaallah untuk pertemuan kali ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.